Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk segala perhatian dan kerjasama teman mahasiswa dan kita kembali lagi berada di pertemuan ke-15 membahaskan tentang mekanisme pasar. Nah, ketika kita bicara tentang mekanisme pasar yaitu tentang proses di mana adanya penentuan harga, barang dan juga jasa yang terjadi akibat interaksi antara permintaan atau kita sebut juga dengan demand dan juga penawaran atau supply. Nah, di dalam mekanisme pasar, harga akan berfluktuasi hingga mencapai titik keseimbangan, yaitu saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Tentunya proses ini merupakan dasar dari ekonomi pasar bebas, di mana produsen dan konsumen berinteraksi untuk menentukan harga dan kuantitas barang yang diperdagangkan. Nah, walaupun tujuannya adalah untuk mencari keuntungan di dalam interaksi dari antara penjual dan pembeli, tentunya tidak harus dan tidak boleh melanggar dari hak-hak yang dimiliki oleh sebagai konsumen dan juga produsen, terutama dalam pemenuhan nilai falah. Nilai falah artinya menyesuaikan antara kesejahteraan yang ada di dunia dan di akhirat tanpa harus menindas hak-hak yang lainnya. Cara dari mekanisme pasar itu lewat kepada tiga hal. Yang pertama, interaksi permintaan dan juga penawaran. Interaksi permintaan dan penawaran berarti menyebutkan antara permintaan yaitu jumlah barang yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan meliputi harga barang itu sendiri, pendapatan konsumen, dan preferensi konsumen. Lalu ada penawaran jumlah barang yang ingin dijual produsen pada berbagai tingkat harga, di mana penawaran dipengaruhi oleh biaya produksi, teknologi, dan juga harga barang terkait. Lalu ada yang namanya penentuan harga keseimbangan. Harga keseimbangan adalah yang tercapai ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Pada titik ini tidak ada kecenderungan untuk mengubah harga karena baik produsen maupun konsumen puas dengan kondisi tersebut. Lalu ada yang namanya respon terhadap perubahan. Lalu ada yang terjadinya respon terhadap perubahan. Jika terjadi perubahan dalam permintaan atau penawaran, misalnya peningkatan permintaan, karena tren baru maka harga akan beradaptasi untuk mencapai keseimbangan baru. Sebagai contoh, jika permintaan meningkat tetapi penawaran tetap, maka harga naik hingga mencapai titik keseimbangan baru. Lalu berikutnya kita menceritakan tentang distorsi pasar. Distorsi pasar adalah di mana di dalam perspektif ekonomi Islam mencakup terhadap kegiatan ataupun praktek yang dapat merugikan dari sisi keadilan dan keseimbangan di dalam transaksi. Tiga aspek utama di dalam distorsi pasar, seperti yang termasuk ke dalam bai najasi, ihtikar, talaki rukban yang dapat mempengaruhi supply dan demand, dan juga praktek penipuan seperti tadlis dan juga takhrir. Nah, di dalam ekonomi Islam tentunya sangat penting untuk menjaga moralitas di dalam transaksi agar semua pihak dapat bertransaksi secara adil dan juga transparan. Nah, di sini saya memberikan contoh di dalam rekayasa praktek penipuan yaitu tadlis dan juga takhrir, di mana kalau tadlis adalah praktek penipuan di mana satu pihak tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari barang yang diperjualbelikan, lalu ada takhrir di mana informasinya kurang tepat terhadap produksi yang diperjualbelikan sehingga memberikan keputusan yang menyesatkan bagi konsumen yang ingin melakukan pembelian. Jadi, tugas yang harus teman mahasiswa lakukan adalah memberikan pendapat tentang peranan regulasi yang dapat mengatur kegiatan tadlis dan juga takrir pada pertumbuhan sistem ekonomi digital, tentunya yang masih berkaitan pada prinsip syariah. Sertakan juga dengan referensi untuk mendukung pendapat yang dituliskan oleh teman mahasiswa. Demikian untuk segala perhatian dan kerjasamanya, pembelajaran ini ditujukan untuk memberikan bahwa di dalam sudut pandang ekonomi Islam penting untuk menjaga moralitas dalam transaksi agar semua pihak dapat bertransaksi secara adil dan juga transparan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.